Jadi kemarin tuh gue coba ikut sebuah kompetisi yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Kabar baiknya adalah gue lolos di 50 besar dari 109 peserta. Dan jujur gue bersyukur banget sih bisa lolos, padahal video gue tuh gak lolos dari syarat gitu, dimana durasi yang diminta itu 5-10 menit, sedangkan video gue tuh ya bisa dibilang kurang dari 3 menit lah. Dan sampai sekarang juga gue jujur masih bingung sih bagaimana cara bikin video agar orang-orang tuh betah berlama-lama di video kita. Karena masalahnya ketika kita membuat video dengan durasi yang lama, itu dampak paling awal yang dirasakan oleh audiens adalah itu bosan. Dan itu selalu yang gue rasakan ketika gue nonton video dengan durasi yang panjang. Dan kemudian setelah gue searching dan dapatin referensi, gue dapat satu konten kreator yang buat gue tertarik untuk niru gaya konten dia. Dia tuh salah satu konten kreator luar negeri, namanya Ali Abdal, dan ini kontennya. These are the links to check it out. The first one is the Review. Oh ya, dalam pembuatan video ini kayaknya gue butuh partner deh yang bisa bantuin gue. Wah, bukannya lo bisa bikin sendiri, Bang? Bisa gue jual lu siap kompetisi ini ya. Oh, jangan dong, Bang. Gue nggak nuntut banyak sih untuk kriteria yang bisa bantuin gue. Ya minimal cewek, cantik, pinter, public speaking-nya bagus, kaya raya, punya sifat keibuan. Bang, lo mau nyari pasangan hidup atau partner? Maksudnya aku ya? Hai, aku Vina. Aku bisa kok jadi partnernya dia. Emang kamu bisa apa? Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Hal ini terbukti dari ratusan siswa SMP di Bali yang tidak bisa baca tulis namun lancar bermain media sosial. Puluhan murid sekolah menengah pertama 1 Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat belum bisa membaca. Siapakah nama Bapak Pendidikan Indonesia? Pendidikan Indonesia? Apa? Nadim. Coba deh, kamu bayangin. Indonesia di tahun 2045, sebuah negeri yang maju, makmur, dan berdaya saing. Inilah visi Indonesia emas. Tapi, gimana ya cara kita mencapainya? Saat ini, literasi Indonesia itu masih menghadapi tantangan yang besar. Minat baca yang rendah, akses untuk informasi yang terbatas, dan perpustakaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurut data UNESCO, minat baca orang Indonesia juga sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, kalau misalkan ada 1.000 orang Indonesia, berarti cuma ada 1 orang yang rajin membaca. Menurut penelitian dari World Most Literate Nation Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah Thailand yang berada di peringkat 59 dan di atas Botswana yang berada di peringkat 61. Padahal ya, kalau dari segi penyediaan infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia itu berada di atas negara-negara Eropa. Karena itu Indonesia juga termasuk negara yang terbelakang dalam kemampuan memberikan fakta dan opini. Jadi nggak heran ya kalau banyak warga kita yang kemakan sama hoax. Kalau dibiarin, apa kita masih bisa bersaing di masa depan? Yaps, solusinya ada di perpustakaan. Bukan hanya sebagai tempat menyimpan buku, tetapi sebagai tempat pengetahuan, inovasi, dan kreativitas. Mulai dari literasi baca hingga literasi digital, perpustakaan bisa jadi jembatan menuju Indonesia emas. Kebiasaan membaca juga harus ditanamkan sejak dini, di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Ketika membaca menjadi budaya, maka akan lahir generasi cerdas, kritis, dan siap bersaing di kancah internasional. Oh ya, by the way, kalau ngomongin soal perpustakaan, nggak lengkap deh kalau kita nggak bahas tentang perpustakaan kita sendiri. Kamu udah pada tahu belum?
Kalau koleksi buku yang ada di perpustakaan wilayah Aceh itu mencapai 286.000 lebih judul dan semua itu bisa kamu akses di satu aplikasi. Namanya e-Pustaka Aceh. Kamu bisa langsung download di App Store dan Play Store. Jadi, yuk, tunggu apa lagi? Mari tingkatkan budaya literasi mulai dari diri sendiri.